Assalamualaikum, halo bro, ketemu lagi di channel Tegura TV. Nah kali ini di tahun 2021 di bulan September ini saya ingin menguji. Jadi saya punya 4 pompa. Ini dari Akana, TSL kuning dan Sin Leader 4500 dan hiu terbaru yang 2021 juga. Nah keempat pompa ini konon katanya sudah pakai pompa atau motor terbaru yang teranyar, yaitu seri terkuat 4949 serinya. Jadi kita akan uji nih di seat nih, kita sudah pakai seat untuk 499. Kita akan coba longok dalamnya bener nggak pakai 4949 ya. Dari Akana dulu. Akana nih. Akana ini pendatang baru, jadi ini bener ya. Udah pakai seri 2021 779 4949 ya. Oke. Kita setelah itu. Nah, TSL yang terbaru pula ini konon katanya juga udah pakai seri 4949. Nah ya, ini 775 juga, pompanya seri 75 dan belakangnya serinya 499. Dan ini GT 2021 produksi 2021. Nah, sini dari yang 4500 itu sebelumnya udah saya pernah review ya di adu sebelumnya, dia memang pakai 4949. Kita akan uji juga, kita lihat. Jadi dia pertama pakai motor 4949. Nah, ini. Udah sama pakai 499 GT 2021 juga 775. Jadi kalau dari tulisannya ini sama. Nah, hiu terbaru tanpa pemberitahuan juga sudah memakai motor 4949 ya. Tuh, 775. Sama GT 2021 dan 499. Jadi keempat pompa ini pakai 4949. Kita akan uji beratnya. Bohong nggak sih serinya? Bisa aja dia nulis di labelnya itu 499 tapi ternyata mungkin serinya enggak 4949. Kita akan hitung beratnya dulu ya. Kalau motor terbaru itu kan kumparannya mestinya lebih banyak. Nah, kita hidupkan. Kita akan timbang masing-masing. 584 ya. Akana ini 584 ya. Nah, ini kita tulis 584. Nah, yang kedua adalah TSL yang terbaru yang warna kuning. Warna kuning. Nah, ini 578, sedikit lebih ringan. Saya kurang tahu kan. Saya kurang tahu kenapa bisa seperti itu ya. Ini keempatnya kita pilih sengaja yang non drat ya, biar dia sama materialnya. Dan ini adalah Sin Leader 4500. Selingan ada iklan tahu gejrot. Ini Sin Leader 4500 itu 573. Ternyata lebih sedikit juga. Ini 573. Saya nggak tahu faktor apa yang menyebabkan dia berbeda. Ini sekarang kita coba yang keempatnya adalah hiu. Ini kabelnya kurang lebih panjangnya sama ya. Ini masih pompa aja, belum ada konektornya. 574 ya, 575. Ternyata kalau dilihat dari sini Akana paling berat ya, 575, 578, 573. Kurang lebih sama. Tapi di sini Akana lebih berat. Jadi kita akan uji yang pertama adalah flow rate-nya. Flow rate dalam pengujian ini kita pakai aki. Ini pakai aki 12 volt. Dan kita akan lihat arusnya juga. Ini pakai aki terbaca ya. Kenapa akinya 2? Karena ini voltmeternya pakai ampere. Jadi sebetulnya butuh baterai. Cuma baterainya saya ambil dari aki. Yang terpakai sebenarnya akinya cuma 1 kalau buat supply. Bukan 2 aki ya. Nah ini nanti kita akan uji pakai flow meter, digital flow meter. Oke. Nah, ini juga ada monitor tekanannya. Tapi kalau dia kita alirkan langsung ke galon, pasti tekanannya juga akan 0. Kita akan uji nomor 1 ya. Jadi yang Sin Leader 4500 ini sudah terhubung ke sana. Ini inputnya pakai 3/8. Nah, seperti ini. Kita akan langsung hidupkan saja. Nah, kira-kira dapat berapa tuh? 4,5 ya. Kelihatan ya? Mantap ya, 4,5 ya. SL 4500 itu 4,5 LPM ya, liter per menit. Nah, kita akan cek pompa berikutnya ya. Kita akan pindahkan dulu. Harusnya dilihat ya. 2,58.
5,58 ampere. Ini kalau arus ini arus tanpa beban ya, tanpa beban. Kita akan hidupkan lagi, kita matikan. Kita akan ganti pompa berikutnya dulu. Ganti-gantinya. Oke, sekarang ini kita pakai yang TSL terbaru yang warna kuning. Warna kepalanya kuning dan ini yang non drat ya adanya. Jadi TSL. Kita akan uji berapa sih dia TSL yang sini ya, flow rate sama ampernya. Kita akan hidupkan aja. Ini udah nyedot. Kelihatan ya. Hampir menyentuh 4, 3,9 lah. 3,9 arusnya berapa? 2,07. Jadi arusnya lebih kecil dia. Kenapa ampere bisa lebih kecil gitu kan? Harusnya. Padahal dia pakai motor yang sama serinya 4500. 4949. Kita akan uji pompa berikutnya biar cepat aja. Oke. Oke, sekarang kita pakai yang gilirannya Hiu yang terbaru yang pakai 4949 pula yang juga lagi. Hiu ini emang udah sering kita review, sekarang kita alihkan, coba lihat hasilnya. Kita akan nyalakan dia arusnya. Nah, ini kelihatannya udah langsung nyedot. Tuh, jadi kita alirkan ke sini. Hasilnya adalah 3,9 ya. 3,9 hampir ini sama dengan yang tadi. Harusnya berapa? 2,2 tapi flow rate-nya 3,9, harusnya 2,2. Ya, ini harusnya lebih gede dikit tuh. Tapi flow-nya sama aja dengan TSL ya. Oke. Udah, kalau suaranya sih relatif sama. Nah, itu seperti itu. Kita akan ganti pompa berikutnya. Oke, kita tiba pada pompa yang terakhir, yaitu Akana SL4949. Ini udah dari luarnya udah menyebut dia pakai motor 4949 ya. Oke, kan kita nyalakan lagi. Kita nyalakan saja bagaimana dia flow-nya dan arusnya. Nah, ini suaranya juga sama. Nah, kita lihat ya. .45 juga ya, sekitar 4,4, 4,5 juga. Ya, ini setara dengan SL4500 ya. Nah, arusnya berapa? 2,51. 2,51, 2,5. Arusnya sedikit lebih kecil dibanding SL500, tapi ini nggak signifikan sih, 0,8. Tapi ini sebanding ya antara pompa Akana dan pompa SL4500, ternyata sebanding. Seperti itu. Nah, kita akan lihat seberapa semprotannya. Nanti kita akan lihat ya. Ini kan kalau kondisi seperti ini, kita paskan seperti ini kan dia 0 ya tekanannya, karena ujungnya kita kembalikan ke ini apa namanya, ke galon. Nah, sekarang kita akan sambung ke semprotan. Sekaligus saya mau nyoba nozzle terbaru, yaitu nozzle F KSK5. KSK5 ini bahannya bukan plastik, tapi semacam metal apa kuning apa ya, aluminium tak apa lah ya, saya belum ngerek dalamnya. Kita akan uji aja. Nanti sekaligus dites pakai PLD yang 3 nozzle. Nah, kita akan uji langsung. Tadi tekanannya apa lagi? Oh iya, belum saya ukur mark pressure-nya ya. Ini agak rumit kalau mark pressure-nya. Kita akan coba satu lagi ntar. Ini pakai semprotan dulu aja. Seperti apa sih Akana nih? Nah, ini sudah langsung jos. Nah, wah, ini cahayanya nggak dapet ini. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan nih kalau. Padahal ini mantap banget ya. Nggak geter ya. Tadi kita pakai SL4500 agak geter-geter. Mungkin atas kali ya. Nah, ini. Oh. Nah, sana. Kelihatan nggak? Nah, ini lumayan. Nah. Semprotannya itu dia model kipas tapi ganda ya. Kipas tapi ganda. Nah. Kipas ganda, dia model kipas ganda, jadi bagus banget ya. Ini karena mantep nih.
kita pakai nozzle ini, kipas ini, dia nggak geter, dia langsung manteng gitu kan, manteng, dan auto cut off-nya sangat bagus. Jadi kita lihat di tekanannya berapa ya tadi ya. Kita panteng ya. Kita panteng. Nah, tekanannya di 90 nih. Di nozzle ini tekanannya 90. Nah, dia cut off-nya di 110. Cut off-nya di 110. Ini belum saya ubah apa-apa ya, masih asli dari pabrikan, settingan dari pabrikan. Oke, bagus pompa ini. Nah, di si pompa ini ada dua model ya, ada yang drat, ada yang non drat. Ini yang non drat, yang tadi kita timbang, yang non drat itu yang colok-colok. Kalau ini yang drat, lebih praktis seperti itu. Nah, mau kita uji lagi sekarang. Kalau cut off sih sebenarnya nggak usah lah ya kita, karena kan sebenarnya kalau cut off itu bisa disetting. Settingannya, nah, sebentar. Tadi ada nozzle PLD ini, kita coba pakai nozzle ini ya. Oke, ini sekarang saya pakai nozzle PLD 3 yang pendek, PLD 5 yang 3 nozzle. Ini kan D5 ya, yang PLD 5 3 lubang. Jadi kita yang pendek, ini kita dibalas. Hasilnya sangat bagus ya. Oh, kemana caranya? Ini karena bikin videonya agak kesiangan, susah nyari background ini ya. Besok nanti kita review lagi di khusus Akana. Nah, arusnya berapa di sini? Ketika pakai PLD 3, nah ini dia. 80-an. Tadi kan 90 ya, karena ini lubangnya 3 pasti turun. Seperti itu. Cut off-nya di 120. 120 nggak kita ubah, dia bisa aja dapat si 120. Bagus sekali gitu kan pompa ini. Nah, kita lihat arusnya ketika dia nyemprot ya. Tadi lupa. Ketika saya pakai nyemprot tuh, nah arusnya sampai 5,64. Tandanya motornya sangat bagus ya. Kira-kira kita akan coba di motor lain nggak ya? Kita matikan dulu lah. Kita akan. Oke, sekarang ini saya sambungkan hiu lagi yang untuk pakai PLD 3 nozzle. Nah, itu semprotannya. Kalau dari hasil semprotannya saya nggak bisa bedakannya dengan Akana ya, tapi kita akan lihat data teknisnya. Jadi kita lihat tekanannya pada saat nyemprot. Ternyata 60-an 5 lah, 65. Cut off-nya di 90. Jadi kita hiu itu cut off-nya kita tanpa disetting ya. Jadi hiu itu 60 per 100 per 80 pan ya cut off-nya. Ini masih deg-deg-deg. Ini masih deg-deg-deg tekanannya. Lihat arusnya sekarang. 4,8 ya. Dia harusnya 4,8. Kalah nih sama Akana yang 5,6, harusnya 5,6. Kita akan uji pompa yang selanjutnya sedikit lagi nih. Mark pressure saya nggak uji ya, tapi dari sini udah ketahuan nanti. Kalau mark pressure itu saya ujinya harus membypass semua saklar otomatisnya sebab. Oke, sekarang kita uji Sin Leader 4500, SL 4500. Oke, kita uji semprotannya dengan mati sih. Nah, itu oke. Nah, itu hidupin. Oke. Ini semprotannya sangat bagus pula ya. Ini pakai PLD yang 3 lubang. Kita lihat pressure-nya konstan di 80. Kita lihat cut off-nya ya, saya tutup ya. Di 100. Tapi ini bisa disetting juga ya kalau cut off-nya, jadi jangan jadi patokan, kita bisa naikin. Nanti saya buat video khusus untuk cara setting cut off. Jadi ini sekarang kita ini ya. Ini 80 ke 100 ya. Ini yang belakangnya ini adalah tekanan cut off. Ini adalah tekanan ketika pakai nozzle PLD 5 3 nozzle. Nah, sekarang lihat arusnya ya. Nah, ini saya arusnya 5,22, 5,23. Nah, 5,23. Bagus ya, setara dengan Akana nih, 22. Nah, itu seperti itu. Kita akan coba nih terakhir pompa TSL yang gitu. Nah, gitu. Oke, sekarang kita giliran di terakhir ini pompa TSL kuning yang seri 4949 juga pakai nozzle PLD. Kita akan hidupkan. Nah, kita akan hidupkan ya. Ya sih kalau dari semprotannya bagus juga sih.
Udah cukup bagus karena kita lihatnya sih nggak ada perbedaan dengan yang lain. Coba kita lihat data teknisnya. Tekanannya di atas 60. Ya, sekitar 65 lah ya. 65 kita lihat arusnya. Nah, kita lihat ya. Pernya belum. Kita lihat cut-off-nya. Cet di 110 lebih, hampir 115. Nah, lihat arusnya sekarang. 4,3. Harusnya termasuk yang paling kecil ya. 4,3A. Ya dari tekanannya. Kita lihat lagi arusnya. Kita lihat lagi arusnya. 4,3 ampere. Nah, bisa terlihat ya kalau cut-off-nya itu udah diwakilin di sini ya. Dilihatnya nih cut-off-nya nih. Ini kalau bisa saya pindahkan cut-off-nya adalah di 80, 115, 120, ini 100. Mark pressure-nya nggak kita uji, salah satu. Aduh, hilang nih di sini suaranya karena mic-nya ternyata kehabisan baterai nih, Om Bro. Jadi maaf nih saya dubbing nih suaranya nih. Jadi kita lihat aja review terakhirnya dari hasil pengujian kita nih. Ini kan tinggal reviewnya ya. Jadi dari pompa hiu ini kan kita kelihatan cutoff-nya 80. Tapi ini cutoff ini kita setting ya. Jadi bisa setting di kepalanya situ. Jadi hasil-hasil di sini tuh kita bisa lihat ada dua kelompok sebenarnya. Jadi kalau hiu ini kita hampir sama ya dengan hasilnya itu dengan pompa TSL yang kuning, hampir sama. Jadi arusnya maupun hasil ketika kita pakai PLD ini yang lebih kita pakai. Ketika pakai PLD 5 itu dia pressure-nya dia di situ. Karena dan TSL ini agak lebih unggul ya. Dia ketika pakai PLD 5 3 nozzle ini dia 80 dan di 80 dan pressure dan cutoff-nya pun lebih tinggi 100 dan 120. Jadi Akana ini lebih menang. Entah kenapa ya. Padahal ini kan semua kita pakai ini kan semua dengan catatan dengan motor-motor yang tertulisnya di situ sama-sama pakai 4949 terbaru produksi 2021. Mungkin juga dari bahan-bahannya yang beda ya, itu mungkin entah biringnya, entah juga membrannya atau diafragmanya gitu yang beda sehingga dia menghasilkan beda. Bisa lihat ya, press cut off-nya di 80, 115, 120 dan 100. Jadi sebenarnya kalau cut off sih bisa di setting ya. Nanti kita akan bahas sendiri masalah cut off ini, satu video khusus untuk membahas cut off. Jadi nanti saya lihatnya dari arus ketika dia pakai nozzle PLD ini. Kebetulan ini turbinnya pakai aki sehingga arusnya bisa melebihi 5 ampere. Nah, itu aja sih kesimpulannya. Jadi bisa dilihat ya di mana yang kira-kira pompa juara. Jadi di sini terlihat Akana seri 499 itu cukup mumpuni ya. Nanti kita lihat berikutnya. Oke, gitu aja video kali ini, mudah-mudahan memberikan gambaran kejelasan ya. Mudah-mudahan kita bisa review selanjutnya. Sampai ketemu di video Tukurat review berikutnya. Jangan lupa like dan komen video ini kalau ada pertanyaan. Subscribe buat yang belum subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Sehat selalu dan sukses. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir di video ini.